Sebuah game yang ringan, bervisual super imut, musik yang simple tapi enak didengar. Kemudian ceritanya sederhana dan juga kocak, gameplaynya mudah dipahami dan terutama family friendly. Itulah alasan saya jatuh hati dengan game yang satu ini. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin game Cat Quest 2. Sebuah game yang cocik dimainkan bersama bocil ataupun pasangan. Saya pertama kenal Cat Quest 2 ini dari sebuah artikel review. Dan sejak itu pula saya langsung jatuh hati dan menjadikan Cat Quest 2 adalah game wajib untuk dimainkan bersama keluarga. Karena unsur family friendly-nya itu. Nah, game Cat Quest 2 ini dirilis pada tahun 2019 oleh P-Cube. Dan dibuat oleh The Gentle Bros. Ini adalah developer game dari Singapura. Game ini sendiri adalah seri kedua setelah Cat Quest pertama yang dirilis pada tahun 2017. Tapi jangan khawatir karena ceritanya berdiri sendiri, nggak terkait sama sekali antara keduanya. Kecuali ada beberapa karakter yang punya nama dan peran sama tapi berbeda di setiap serinya. Ini semacam karakter Sid pada semua seri Final Fantasy yang perannya itu kurang lebih sama, tapi selalu berbeda desainnya, selalu berbeda ceritanya. Gamenya sendiri dirilis untuk semua platform modern dari PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, dan juga Switch. Kemudian ada juga versi mobile-nya, tapi saya belum pernah nyoba yang versi mobile. Kemudian berbeda dengan Cat Quest pertama, pada Cat Quest 2 ini, The Gentle Bros membuat banyak peningkatan yang signifikan, mulai dari grafis dan terutama gameplay. Di mana pada Cat Quest 2 kita bisa bermain co-op baik bersama komputer ataupun orang lain, tapi hanya bisa secara lokal, nggak bisa secara online. Pesan titipan sponsor, kalau kamu nyari gamepad yang hemat, praktis, bisa untuk PC, Android, dan juga PS4, bisa cek di deskripsi video. Saya pakai dari 2021, masih awet sampai sekarang. Cat Quest 2 menceritakan petualangan dua sahabat, yaitu seekor kucing dan seekor anjing. Mereka berdua adalah raja yang diambil dari dimensi lain untuk menyelamatkan sebuah dunia. Lebih tepatnya kerajaan anjing dan kerajaan kucing dalam dunia yang baru ini. Ya, katakanlah isekai gitulah. Karena ada penguasa jahat yang ingin menguasai dua kerajaan ini. Nantinya akan ada plot twist yang menarik. Tapi itu nggak akan saya bahas di sini, tapi menarik lah. Ringan dan mudah dimengerti dan juga menarik. Di mana dalam petualangannya mereka akan ditemani oleh Kiri. Ini adalah seorang asisten yang seperti apalah itu, pokoknya itu dia roh. Dia akan memandu dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dunia tersebut. Karena kedua pahlawan kita ini hilang ingatan di awal, ceritanya seperti itu. Yang intinya ada sosok lain yang berusaha mengadu domba, mengadu kucing, mengadu anjing, ya pokoknya mengadu kedua kerajaan tersebut untuk menciptakan apokalipse. Ya, ini adalah plesetan dari apokalipse. Karena pada Cat Quest kita akan menemui banyak dialog dan kalimat plesetan. Tapi jangan khawatir, semua plesetannya menggunakan bahasa Inggris yang sederhana dan mengambil referensi dari pop culture yang mudah dimengerti. Jadi jangan khawatir kamu nggak akan bisa mengikutinya. Seperti Naruto yang di sini disebut sebagai Meuruto. Meow meow. Untuk gameplaynya termasuk kategori action RPG, tapi sangat sederhana. Di mana anak saya yang saat itu masih kelas 1 SD sudah bisa menguasai mekaniknya setelah bermain nggak lebih dari 1 jam. Tapi jangan berharap kamu bakal mendapatkan tantangan berat dari segi gameplay, kecuali pada satu area khusus. Jadi game ini memang tingkat kesulitannya sangat mudah untuk anak-anak. Di sini kita bisa menyerang secara melee ataupun range. Tinggal kita ganti aja senjatanya sesuai kategori tersebut. Kemudian kita punya 4 opsi magic yang bisa kita custom sesuai kebutuhan. Karena ada 8 opsi yang bisa kita pilih, tapi hanya 4 yang bisa kita pakai. Kemudian proses naik levelnya juga terasa amat sangat cepat dan sangat mudah untuk sejenis game action RPG. Bahkan sebelum mencapai final dungeon, saya sudah hampir mencapai level 80.
Itu pun saya nggak pernah melakukan grinding. Saya hanya melawan musuh yang kebetulan lewat, kebetulan ketemu saat melakukan misi utama dan juga misi sampingan. Kemudian strategi serangnya juga sangat mudah, tinggal serang 2-3 kali hit, lalu rolling, kemudian ulangi terus seperti itu. Sangat mudah. Secara visual, Cat Quest 2 mengalami peningkatan dari Cat Quest pertama, terutama pada desain setiap karakter yang tampil dengan desain lebih unyu, dan juga tone warna yang lebih kayak warna, tapi soft. Kemudian animasinya juga makin halus, dan pokoknya makin niat lah. Kemudian audio dan musiknya juga ciamik, enak didengar dan mudah nyangkut di telinga. Meski sebagian besar atau malah hampir semua audio dan musiknya dipakai ulang dari seri Cat Quest yang pertama. Ini bagi saya bukan persoalan besar, karena selain memang terasa pas dengan temanya, juga karena game ini dibuat oleh studio kecil, jadi maklumlah, untuk menghemat budget, mereka menggunakan cara seperti ini. Ini juga bukti bahwa game berbudget rendah bukan berarti mengorbankan kualitas. Secara keseluruhan saya sangat puas dengan Cat Quest 2 karena memiliki banyak peningkatan dari seri Cat Quest pertama. Ya walau saya main Cat Quest pertamanya malah setelah yang seri 2 ini. Kemudian game ini juga menjadi satu dari sedikit game yang sangat family friendly dengan cerita yang sangat bagus dan juga niat. Family friendly di sini selain unsur kekerasannya itu sangat minimal, kemudian ceritanya juga sangat mudah dipahami anak-anak dan mekaniknya juga sangat mudah dipahami anak-anak atau orang yang nggak pernah main game sekalipun. Maka wajar saya sangat antusias kalau mengetahui The Gentle Bros sedang mengembangkan Cat Quest 3. Terlebih saat mereka merilis demonya yang juga membawa perubahan signifikan dari seri Cat Quest 2. Intinya ini game wajib bagi kamu yang mencari game yang family friendly.